Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar legenda Keongmas. Alkisah, di daerah Jawa Timur, tersebutlah seorang raja bernama Kertamarta. Dia adalah raja dari kerajaan Daha. Raja mempunyai dua orang putri, namanya Dewi Galuh dan Candrakirana, yang cantik dan baik. Candrakirana sudah ditunangkan oleh putra mahkota kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu Kertapati, yang baik dan bijaksana. Tapi Galuh Ajung sangat iri pada Candrakirana, karena Galuh Ajeng menaruh hati pada Raden Inu. Dari perasaan iri itulah kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi perasaan benci. Galuh Ajeng kemudian merencanakan bagaimana cara menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Secara diam-diam, Galuh Ajeng meminta bantuan nenek penyihir jahat yang diketahui memiliki mantra kutukan yang sangat mengerikan. Kepada nenek penyihir jahat itu, Galuh Ajeng meminta agar Candrakirana dikutuk menjadi sesuatu yang mengerikan wujudnya. Baiklah, ujar si penyihir menyanggupi permintaan Galuh Ajeng. Usahakan agar Candrakirana dapat keluar dari istana hingga aku dapat bertemu langsung dengannya. Ketika itulah aku akan mengutuknya menjadi wujud yang lain. Galuh Ajeng lantas bersiasat jahat. Dia melakukan fitnah kepada Candrakirana. Akibat fitnah itu, Prabu Kertamarta murka kepada Candrakirana hingga mengusir anak bungsunya itu. Candrakirana meninggalkan istana dengan hati yang terluka. Dia pun berjalan tidak tentu arah dan akhirnya tiba di tepi pantai. Nenek sihir yang secara diam-diam mengikuti Candrakirana muncul ketika dilihatnya. Di pantai itu hanya ada Candrakirana seorang diri. "Jadilah engkau Keongmas," kutuk si nenek sihir. Mantra kutukan nenek sihir itu pun begitu kuat dan jahat. Dalam waktu sekejap, Candrakirana yang cantik rupawan berubah wujud menjadi Keongmas. Nenek sihir lantas membuang Keongmas jelmaan Candrakirana ke laut seraya berseru, "Kutukanku akan hilang jika engkau bertemu dengan tunanganmu." Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan menggunakan jala. Keongmas tersangkut pada jala yang ditebarkan si nenek. Si nenek membawa Keongmas itu ke gubuknya. Semula dia hendak memasak Keongmas yang didapatkannya itu. Namun, ketika melihat betapa indahnya Keongmas yang didapatkannya, si nenek mengurungkan niatnya.
Si nenek kemudian meletakkan keong mas di tempayan dan diberinya makan agar keong mas itu tidak mati. Besoknya, nenek itu mencari ikan lagi di laut, tetapi tak seekor pun didapat. Tapi ketika ia sampai gubuknya, ia kaget karena sudah tersedia masakan yang enak-enak. Si nenek bertanya-tanya, siapa yang mengirim masakan ini? Karena merasa tidak memasak dan juga tidak meminta orang lain memasak untuknya. Karena perutnya telah lapar, si nenek segera menyantap hidangan itu. Setelah selesai makan, si nenek baru menyadari bahwa rumahnya telah bersih dan rapi. Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek pura-pura ke laut dan ia mengintip apa yang terjadi. Ternyata keong mas berubah menjadi gadis yang cantik. Kemudian dia langsung memasak. Dan kemudian nenek pun menegurnya. Siapa gerangan kamu, putri cantik? Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong mas oleh saudaraku karena ia iri kepadaku, nek, kata keong mas. Kemudian Candrakirana berubah kembali menjadi keong mas. Nenek pun tertegun melihatnya. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kembali kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Di dalam perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Dan ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Dan ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya. Dan burung itu pun menjadi asap. Akhirnya, Raden Inu diberitahu di mana Candrakirana berada. Disuruhnya Raden Inu pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia ke desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena perbekalannya sudah habis. Tapi ternyata ia sangat terkejut karena dari balik jendela ia melihat tunangannya yang sedang memasak. Akhirnya sihirnya pun hilang karena perjumpaan dengan Raden Inu. Tetapi pada saat itu muncul nenek pemilik gubuk itu. Dan Putri Candrakirana memperkenalkan Raden Inu kepada nenek. Akhirnya, Raden Inu memboyong tunangannya ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Galuh Ajeng kepada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Dewi Candrakirana. Dan sebaliknya, Galuh Ajeng mendapat hukuman yang setimpal
Karena takut, Jaluajeng melarikan diri ke hutan. Kemudian ia terperosok dan jatuh ke dalam jurang. Akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inokertapati pun berlangsung. Mereka memboyong nenek dadapan yang baik hati itu ke istana dan mereka hidup bahagia. Pesan moral dari cerita rakyat Jawa Timur kisah Keong Emas ini adalah kebenaran akan mengalahkan kebatilan atau kejahatan. Sifat iri hati itu seperti api yang akan membakar habis kayu kering kebaikan. Orang yang iri hati akan merasakan kekalahan dan kehancuran di kemudian hari. Itulah cerita legenda Keong Emas. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.